Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Akbar Muzaki, NIM 19150115. Di sini saya akan menjelaskan materi atau memenuhi tugas UTS mata kuliah studi fikih. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang kaidah fikih. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu pertama pengertian kaidah fikih. Nah, istilah kaidah fikih itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, qawaid itu merupakan bentuk jamak dari kaidah yang artinya secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Sedangkan fikih diartikan sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran yang sungguh-sungguh. Dalam kata lain, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir, tapi juga secara batin. Seperti itu. Untuk selanjutnya, qawaid fikih atau kaidah fikih adalah dasar fikih yang bersifat umum, yang mencakup hukum-hukum, yang mencakup hukum syara secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah yang ada di dalamnya. Nah, salah satu manfaat kaidah fikih adalah menjawab berbagai permasalahan yang rumit dalam waktu singkat, sehingga dapat menemukan pemecahan berbagai masalah yang diinginkan. Nah, kemudian urgensi kaidah-kaidah fikih seperti apa yang telah disampaikan oleh para ulama berdasarkan materinya, bahwasanya hukum Islam itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama hukum ubudiyah, yang kedua ada hukum muamalah. Nah, pada masa sekarang ini hukum-hukum muamalah sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, untuk contohnya dari hukum ubudiyah itu seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Nah, hukum ubudiyah ini adalah hukum dalam bentuk penghambatan makhluk terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berhubungan dengan Allah langsung. Nah, untuk hukum muamalah, contohnya itu seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan lain-lain, selain dari masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah mahdoh. Nah, pada masa sekarang ini, hukum-hukum muamalah sudah berkembang sangat pesat dan mengambil bentuk berbagai disiplin akan ilmu yang mencakup berbagai masalah hukum. Dengan demikian, wilayah pembahasan hukum Islam itu sangat luas, sehingga tidak mudah lagi bagi orang-orang yang mempelajari hukum Islam. Oleh karena itu, solusinya untuk mengatasi ini semua dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari permasalahan fikih tersebut. Dan setiap generalisasi dapat menjelaskan permasalahan yang serupa. Oleh sebab itu, kaidah fikih-fikih ini sangatlah urgen dan penting untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer. Walaupun ada di antaranya yang tidak disepakati oleh sebagian para ulama. Karena sebagian ulama ada yang sepakat akan kehujahan dalam kaidah fikih dalam pengambilan hukum, dan ada juga yang masih diperselisihkan. Bagian yang disepakati tersebut adalah sebagai hujjah apabila sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kaidah yang mempunyai dasar Al-Quran dan Sunnah. Berhujjah dengan kaidah-kaidah fikih seperti ini berarti berhujjah dengan dasarnya. Kemudian metode perumusan kaidah-kaidah fikih. Adapun produk kaidah
yang telah dihasilkan oleh para ulama ahli fikih dengan menggunakan metode perumusan tersebut. Contohnya, al-umur bimaqasidiha. Artinya, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, kaidah ini dirujukkan kepada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Nah, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Nah, kemudian selain berujuk kepada hadis, kaidah ini juga berujuk kepada Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Yang artinya, dan tidaklah ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kaidah-kaidah fikih. Jika kita melihat dari berbagai literatur qawaid fikih, macam-macam kaidah fikih disusun dengan sistematika. Di antaranya yaitu kaidah-kaidah induk. Disebut induk karena terdapat banyak cabang kaidah yang diproyeksikan kepadanya. Yang kedua, kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Dan yang ketiga, kaidah-kaidah fikih cabang yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu kaidah induk pertama. Yang pertama yaitu al-umur bimaqasidiha. Segala perkara tergantung dengan niatnya. Nah, kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah nas-nas Al-Quran dan hadis, seperti contoh dari firman Allah yang berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Nah, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 2. Nah, hal-hal yang dapat dipahami dari kandungan kaidah tersebut yaitu tujuan niat. Nah, dengan niat maka terdapat perbedaan antara orang kelaparan karena menahan puasa dengan orang kelaparan karena memang menghindari penyakit atau diet lah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, persoalan fikih yang dapat dirujuk kepada kaidah fikih induk yang telah disebutkan ialah hukum Islam bidang ibadah dan bidang muamalah. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang haram sekalipun dengan niat yang baik itu tetap tidak diperbolehkan kecuali hal-hal pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum. Kemudian kaidah induk yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, dalam kaidah ini al-yakin yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam. Nah, sedangkan yang dimaksud asyak ialah sesuatu yang belum pasti. Nah, antara kemungkinan ada dan tidak adanya masih belum bisa dipastikan. Yang lebih kuat antara salah satu dua kemungkinan tersebut. Kaidah ini merujuk kepada hadis yang berbunyi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila salah seorang kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya lalu timbul persoalan apakah sesuatu itu telah keluar apa belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia memang benar-benar mendengar suara atau mendapat baunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kaidah induk ketiga yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kaidah ini dirujuk kepada Al-Qur'an yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَيُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Jadi maksudnya di sini terdapat rukhsah bagi orang yang berpuasa apabila dia sakit atau di perjalanan, maka bisa diganti di hari-hari yang lain. Jadi di sini ada rukhsah buat orang yang puasa ketika dalam perjalanan, dan ada rukhsah juga buat orang yang puasa ketika dia mengalami sakit. Itu. Kemudian kaidah induk yang keempat itu ad-dararu yuzalu. Artinya kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Ini berujuk kepada Al-Qur'an yang berbunyi innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittura ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, kaidah tersebut memiliki peran penting dalam pembinaan hukum Islam, terutama ketika menghindari berbagai kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memperbolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan hak syuf'ah bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum kisos, hudud, kafarat, ganti rugi, memperbolehkan penguasa memerangi kaum pemberontak, dan lain-lain. Kemudian kaidah induk kelima yaitu al-'adah muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Nah, kaidah tersebut diambil dari firman Allah yang berbunyi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Nah, tradisi atau adat memiliki peran penting dalam pembentukan serta pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah hakikatnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh adat ulama-ulama Madinah. Imam Syafi'i memiliki kaul qadim ketika berada di Mesir disebabkan adanya perbedaan adat kedua wilayah tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan kaidah-kaidah fikih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.